Seperti yang kita tahu, China merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak sekali kerjasama dengan Indonesia. Jika menelisik ke belakang, kita bisa melihat bahwa kedua negara ini telah bekerja sama di tahun 2000-an di saat era kepemimpinan Presiden SBY. Kemudian di tahun 2014 terjadi pelonjakan kerjasama saat Presiden Jokowi memimpin hingga sekarang, yang dimana kerjasama justru semakin banyak dan akan terus berkembang. Nah, berdasarkan data dari BPS di tahun 2024, nilai ekspor dari Indonesia ke China ini ditaksir sebesar 22,3 miliar US dollar, yang menunjukkan bahwa China ini masih sangat dominan dalam nilai ekspor dan impor Indonesia. Terdapat beberapa kerjasama besar yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah proyek WUSH atau kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kemudian juga menjadi flagship dari kerjasama bilateral dan merupakan salah satu proyek dari Belt Road Initiative milik China. Namun, akhir-akhir ini WUSH kembali menjadi perbincangan publik setelah diterimanya kritik bahwa mungkin saja Indonesia tidak dapat melunasi hutang yang timbul dari WUSH sekitar 116 miliar. Per September 2025, data yang kami terima dari CEIC ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai hutang yang cukup lumayan besar terhadap China, yaitu sekitar 424 miliar US dollar. Dari sekian banyaknya problematika hutang, kerjasama, tentu opini publik terhadap China juga beragam. Banyak publik yang menyatakan bisa saja Indonesia ketergantungan terhadap China dalam segi ekonomi, dan mungkin saja ekonomi Indonesia ini dikendalikan oleh China. Maka dari itu, kami membuat video ini untuk mengetahui bagaimana respon publik, khususnya diplomat dan para ahli pakar mengenai China sebagai sebuah negara. Perkembangan pesat Cina telah mengubah lanskap strategis di kawasan Asia, menarik perhatian negara-negara besar dan menengah. Indonesia berada di tengah sorotan karena menarik perhatian terkait posisi strategisnya dan hubungannya dengan Cina. Meskipun Indonesia mempertahankan hubungan ekonomi dan politik yang signifikan dengan Cina, respons kebijakan luar negerinya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor material, tapi juga oleh cara para pembuat kebijakan Indonesia memandang Cina. Ketika kita membicarakan persepsi Indonesia terhadap Cina, penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejarah panjang kehati-hatian, kecurigaan, dan kekhawatiran strategis. Mereka menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sering memandang Cina sebagai negara yang kedaulatannya semakin besar dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia sendiri. Kekhawatiran tersebut meliputi keperluasan kehadiran militer di Laut Cina Selatan, ketakutan akan ketergantungan ekonomi, hingga keyakinan bahwa Cina bertindak secara arogan dan mementingkan diri sendiri. Tidak berhenti di situ, kecurigaan Indonesia terhadap Cina memiliki akar yang dalam pengalaman sejarah. Selama puluhan tahun, Cina dikaitkan dengan apa yang disebut triangular threat, yaitu hubungan Beijing dengan PKI, masalah pengaruh komunis, dan ketegangan seputar komunitas etnis Tionghoa di Indonesia. Faktor-faktor ini membentuk dasar ketidakpercayaan yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia jauh setelah Perang Dingin berakhir. Di samping kekhawatiran-kekhawatiran ini, terdapat keterbukaan yang semakin besar terhadap kerjasama yang didorong oleh kekuatan ekonomi Cina dan upaya diplomasi Cina. Banyak orang Indonesia melihat peluang nyata dalam kemajuan Cina, baik melalui perdagangan, investasi, maupun proyek-proyek pembangunan lainnya. Bagi para pemangku kepentingan ini, Cina bukan hanya ancaman saja, tetapi juga mitra yang berpotensi mendukung pertumbuhan Indonesia. Meskipun memiliki sejarah panjang yang ambigu, kebanyakan penelitian yang ada tentang persepsi Indonesia terhadap Cina hanya menyentuh permukaan. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada sentimen publik atau sikap elit secara umum, seringkali mengulang asumsi realis yang sama bahwa orang Indonesia pada dasarnya memandang Cina sebagai ancaman. Disinilah artikel Arditya Edward Yeremia berjudul Indonesian Diplomats and Foreign Policy Scholars, Perceptions and Their Implications on Indonesian Foreign Ministry Bureaucratic Responses to a Rising China memberikan kontribusi penting tentang persepsi Indonesia terhadap Cina dan aktivitas kebijakan luar negerinya. Artikel ini melampaui narasi terbatas dan berfokus pada ancaman yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya, serta mengeksplorasi gambaran mental yang kompleks dan sering bertentangan yang dimiliki oleh individu-individu yang paling dekat dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk
menjelaskan persepsi dan gambaran para responden, artikel ini menggunakan image theory menurut Herman dan Fisher-Keller sebagai acuan klasifikasi gambaran yang akan merepresentasi jawaban para responden. Antara lain klasifikasi gambaran tersebut adalah yang pertama enemy, di mana suatu negara dinilai mempunyai motif yang jahat dan tak terbatas. Motif-motif tersebut dapat menjangkung berbagai kepentingan imperial dalam dominasi ekonomi, ideologis, dan komunal. Selanjutnya ada imperialis, di mana suatu negara dinilai mempunyai sikap sinis yang mendalam terhadap ideologi altruistik yang dianut oleh negara sasaran, termasuk persepsi yang kuat tentang hipokrisinya. Di sini kekuatan imperialis dianggap tertarik untuk mempertahankan dan mengeksploitasi koloni sebagai sumber bahan baku, lokasi investasi, dan pasar untuk produk budaya dan barang manufakturnya. Dan yang terakhir, ally, yang dimana suatu negara ditemukan melakukan hubungan kooperatif antara negara-negara dan menunjukkan kesempatan untuk manfaat mutual. Dalam penelitian ini, persepsi seorang terhadap suatu negara sasaran dapat terutama disimpulkan dari bagaimana keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut dipersepsikan sebagai motivasi. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, studi ini menganalisis persepsi tentang Cina berdasarkan gambaran verbal dari wawancara dengan 51 diplomat Indonesia dan 30 pakar kebijakan luar negeri, yang dimana respons mereka tentang motivasi Cina diidentifikasi ke gambaran enemy, imperialis, atau ally, dan dinilai sejauh mana persepsi tersebut rendah, moderat, atau sangat selaras dengan ketiga gambaran tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi seberapa stereotipis cita-cita tersebut dengan menganalisis orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif responden terhadap Cina. Di bagian Respondents Descriptions of China's Foreign Policy Motivation, Yeremia memaparkan hasil dari wawancara para responden diplomat dan pakar kebijakan luar negeri, menyoroti betapa beragamnya persepsi para diplomat Indonesia dan pakar kebijakan luar negeri terhadap Cina. Banyak responden yang menggambarkan Cina sebagai negara berambisi untuk diakui sebagai kekuatan global utama. Mereka melihat Cina secara aktif memperluas lingkup pengaruhnya, meningkatkan kehadirannya di berbagai wilayah, dan mengambil peran kepemimpinan di lembaga-lembaga internasional. Beberapa bahkan menggambarkan perilaku Cina sebagai upaya untuk memulihkan kejayaan di masa lalu dan membangkitkan peradaban yang pernah kuat, dan mencari pengakuan serta penghormatan dari komunitas internasional. Pada saat yang sama, sejumlah besar responden menawarkan interpretasi yang jauh lebih berorientasi domestik mengenai motivasi Cina. Bagi mereka, kebijakan luar negeri Cina fundamental terkait prioritas internalnya, meningkatkan kesejahteraan penduduknya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Beberapa responden menekankan bahwa perkembangan ekonomi yang berkelanjutan ini tidak hanya penting bagi kemakmuran Cina, tetapi juga bagi legitimasi Partai Komunis Cina. Namun, ada pula yang menggambarkan motivasi Cina dalam sudut pandang yang lebih oportunis dan mementingkan diri sendiri. Mereka berargumen bahwa Cina berusaha untuk memastikan akses ke pasar eksternal, sumber daya di luar negeri, dan pasokan energi. Jadi dari perspektif ini, bantuan, investasi, dan diplomasi Cina dianggap sebagai tindakan transaksional, menguntungkan Cina sendiri, dan hanya ditawarkan ketika sesuai dengan kepentingan strategisnya. Responden-responden ini menggambarkan Cina sebagai negara yang memprioritaskan keuntungan dan keunggulan dalam hubungan dengan negara lain. Banyak responden juga menyoroti upaya Cina untuk berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan global. Mereka menggambarkan Cina sebagai negara yang berusaha berbagi kemakmurannya, mendukung pembangunan regional, dan mempromosikan kerjasama melalui inisiatif seperti BRI atau Belt Road Initiative. Meskipun demikian, sejumlah responden menyatakan kekhawatiran yang lebih mendalam terkait niat jangka panjang Cina. Mereka meyakini bahwa Cina sedang mengejar visi yang lebih agresif dan ekspansif dan mencari peluang untuk memperluas dominasi, memperluas jangkauan, dan menempatkan diri sebagai kekuatan hegemonik. Responden-responden ini seringkali mengutip anggaran pertahanan Cina yang bertumbuh pesat, terus kemajuan teknologinya, dan perilaku geopolitik yang agresif sebagai indikator ambisi ekspansionis tersebut. Terakhir, beberapa responden menyoroti sensitivitas Cina terhadap isu-isu teritorial seperti isu Laut Cina Selatan, Tibet, atau Taiwan, serta menyarankan bahwa Cina menggunakan alat-alat ekonomi seperti pinjaman, proyek infrastruktur, dan investasi besar untuk menciptakan ketergantungan dan secara tidak langsung mengandalkan negara-negara yang lebih lemah.
Secara keseluruhan, deskripsi yang beragam ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan Indonesia tidak memiliki pandangan yang tunggal dan seragam tentang Cina. Sebaliknya, mereka melihat Cina sebagai negara yang baik, berorientasi ke dalam maupun keluar, baik kooperatif maupun egois, dan terakhir baik developmental maupun berpotensi ekspansionis. Kompleksitas ini mencerminkan realitas multifaset dari kemunculan Cina dan tantangan yang sama kompleksnya yang dihadapi Indonesia dalam menanggapi hal tersebut. Di pembahasan kedua ini, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana orientasi evaluatif responden terhadap kebijakan luar negeri China dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu apa yang mendorong China untuk mencapai tujuan yang baru saja responden sebutkan, dan yang kedua, mengapa sangat penting bagi China untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu atribusi disposisional yang menjadi jawaban minoritas dan atribusi situasional yang menjadi jawaban mayoritas. Dalam atribusi disposisional, kebijakan luar negeri China ini digambarkan sebagai konsekuensi dari keunikan budaya mereka. Seperti yang kita ketahui, masyarakat China ini cenderung bersifat materialistik, bekerja keras, dan berorientasi ke dalam. Hal ini menjadikan China sebagai sebuah negara mempunyai ambisi yang besar untuk menjadi negara dengan kekuatan besar. Sedangkan untuk atribusi situasional, kebijakan luar negeri China ini dilihat sebagai dasar dari kepentingan nasionalnya. Peneliti mengungkapkan bahwa jika terdapat suatu negara yang mempunyai kondisi dan kemampuan sama dengan China, pasti mereka juga akan memiliki ambisi yang sama dengan China. Di pembahasan ketiga, peneliti mencoba menjawab bagaimana orientasi kognitif responden terhadap kebijakan luar negeri China dengan menggunakan skala 1-7 dalam topik apakah China mempunyai kesamaan dengan negara-negara besar lainnya atau justru China tidak punya kesamaan atau unik dengan negara-negara besar lainnya. Skala 1 digunakan untuk menjelaskan bahwa China tidak memiliki kesamaan dengan negara-negara besar lainnya, dan skala 7 digunakan untuk China memiliki kesamaan dengan negara-negara besar lainnya. Dilihat dari hasil tabel di samping kiri, bisa disimpulkan bahwa responden secara kolektif menjawab terdapat keunikan di antara China jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Dari diplomat sampel, kita bisa melihat bahwa para diplomat ini cenderung melihat keunikan atau perbedaan perilaku China jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Sedangkan untuk non-diplomat sampel bisa disimpulkan bahwa mereka justru cenderung melihat tidak ada yang unik dari kebijakan China jika disandingkan dengan kebijakan dari negara-negara besar lainnya. Lewat analisis mendalam yang ditunjukkan oleh hasil persentase di sebelah kiri, di sini menunjukkan bahwa mayoritas sampel sebesar 65% memilih skor di antara 3-5, yang dimana artinya mereka memilih posisi moderat dalam topik ini. Namun sisa responden tersebar dalam pola yang berlawanan. Diplomat yang memilih skor di bawah 3 hampir 1/4 dari jumlah sampel, sedangkan yang memilih skor di atas 5 hanya sekitar 8% dari sampel. Sedangkan terlihat pola distribusi yang sangat terbalik dalam sampel non-diplomat. Hanya 7% dari sampel yang memilih skor di antara 1-2,25 dan sisanya sebesar 26% memilih skor di antara 5,5-7. Analisis ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melihat perbedaan antara China dengan negara-negara besar lainnya ini lebih terlihat dari sampel diplomat, sedangkan untuk sampel non-diplomat ini lebih cenderung melihat adanya kesamaan antara China dengan negara-negara besar lainnya. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti mencoba menganalisis orientasi afektif responden terhadap kebijakan luar negeri China dengan membaginya menjadi dua studi kasus spesifik. Yang pertama yaitu Belt Road Initiative dan kedua Laut Cina Selatan. Peneliti mempertanyakan pendapat umum responden mengenai dua studi kasus tersebut dengan menggunakan skala 1-5. Skala 1 artinya sangat negatif, skala 3 artinya netral tengah, dan skala 5 artinya sangat positif. Lihat dari tabel skor-men di samping menunjukkan bahwa responden memiliki respon yang lebih negatif mengenai kebijakan China dalam penyelesaian Laut Cina Selatan, dan justru respon yang lebih positif mengenai Belt Road Initiative milik China.
Hasil penelitian dalam pembahasan ini juga disajikan dalam bentuk kurva di sebelah kiri yang bisa kita lihat bahwa kurva BRI ini condong positif ke modus di angka 4 sebesar 57,1%, sedangkan kurva Laut Cina Selatan ini condong ke angka 2 sebesar 48,6%, yang dimana artinya analisis ini menunjukkan bahwa manuver kebijakan Laut Cina Selatan mendapatkan lebih banyak respon negatif dari kebijakan China terhadap Belt Road Initiative. Dalam pembahasan terakhir, peneliti mencoba menjabarkan bagaimana substansi dan struktur dari persepsi responden terhadap China. Dalam bagian ini, sejumlah responden memberikan gambaran mereka mengenai motivasi China yang sejalan dengan citra musuh. Yang pertama, menganggap China sebagai negara yang mencoba menggantikan kekuatan besar Amerika Serikat dengan melakukan berbagai cara, termasuk cara yang destruktif atau merusak. Yang kedua, China digambarkan sebagai negara idealis dan egois yang mengeksploitasi sumber daya negara lain demi kepentingan negaranya sendiri. Dan yang ketiga, China dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang berorientasi kepada keuntungan. Namun, ada pula responden yang menganggap bahwa China merupakan negara yang berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara lain dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Namun, sebesar 24,6% dari responden menyatakan bahwa China merupakan ancaman yang moderat atau tidak berbahaya. Hal ini dikarenakan mereka melihat China sebagai sebuah negara yang mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengeksploitasi sumber daya negara lain. Sehingga diplomat dan pakar yang menjadi responden dalam penelitian ini menilai bahwa ancaman China berupa eksploitasi ekonomi dan subordinasi politik, bukan serangan militer. Namun, sisa dari yang tidak termasuk responden sebesar 52,1% menyatakan bahwa motivasi China tidak sesuai dengan gambaran ideal tipikal manapun, sehingga mereka tidak memberikan penilaian baik atau buruk terhadap China. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memegang citra musuh dan imperialis mempunyai jumlah yang lebih besar daripada responden yang memegang citra sekutu, sehingga persepsi ancaman dari China lebih dominan daripada peluang. Singkatnya, dari perspektif birokrasi urusan luar negeri, tidak memungkinkan bagi China untuk menjadi mitra tunggal Indonesia, namun pasti akan tetap menjadi salah satu negara yang menjadi mitra terdekat Indonesia.